Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Masyuri dengan NIM P31.2022.02493. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tugas review paper dengan studi kasus lain menggunakan neural network. Baik, langsung saja saya menemui kasus dengan judul klasifikasi neural network jumlah kepala keluarga yang mendapat penyaluran bantuan sosial berdasarkan kategori bantuan sosial. Ringkasan pendahuluan, pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan kejadian luar biasa karena sebuah virus misterius yang merebak di Tiongkok, Cina, yang kemudian diketahui sebagai virus corona atau dalam bahasa ilmiah kedokterannya disebut virus corona disease 2019. Penyakit virus corona disease 2019 pertama kali diketahui keberadaannya pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok, Cina. Pemerintah Tiongkok, Cina pada tanggal 31 Desember 2019 menyampaikan beberapa kasus pneumonia yang terjadi di negaranya kepada Badan Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu World Health Organization atau WHO. Kemudian WHO menetapkan kejadian ini sebagai pandemi setelah 114 negara tercatat memiliki kasus virus ini. Berdasarkan data WHO, perkembangan kasus terkonfirmasi di seluruh dunia terus mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Tercatat per 4 September 2020, 26 juta orang terinfeksi virus corona 2019. Hal ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan masyarakat karena interaksi sosial masyarakat terbatasi yang akhirnya membuat aktivitas ekonomi terganggu. Pekerjaan harian menjadi tidak bisa dilakukan dan banyaknya gelombang PHK oleh perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan mempertahankan karyawan dalam situasi pandemi. Sehingga pemerintah akhirnya memilih kebijakan untuk memberikan bantuan sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat untuk mengantisipasi semua permasalahan sosial ekonomi terkait COVID-19. Penanganan dampak kemunduran ekonomi segera dilakukan oleh pemerintah, seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan keuangan sebagai langkah cepat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dijelaskan bahwa pemerintah daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk mengantisipasi dan mengelola dampak transmisi COVID-19, khusus pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Dataset yang digunakan di sini, dataset yang digunakan menggunakan data publik dengan link yang tertera. Terus data tersebut diambil dari Open Data Jabar yang data tersebut terdiri dari 7 fitur dan 135 data. Metode penelitian. Untuk metode penelitian ini menggunakan neural network atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut jaringan saraf tiruan, merupakan salah satu metode atau algoritma kecerdasan buatan dan mesin learning yang cukup populer. Neural network mengadopsi dari cara kerja otak manusia yang mampu memberikan rangsangan berdasarkan input atau kondisi melalui sebuah proses, sehingga dapat memberikan output yang sesuai. Model pada neural network pada dasarnya merupakan fungsi matematika yang mendefinisikan fungsi f
sama dengan X, kemudian Y. Istilah jaringan pada jaringan saraf tiruan merujuk pada interkoneksi dari beberapa neuron yang terdiri pada lapisan yang berbeda. Secara umum, lapisan neuron terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, input layer atau lapisan masukan. Yang kedua, middle layer atau lapisan tersembunyi. Yang ketiga, output layer atau lapisan luaran. Nah, di sini contohnya ada empat inputan atau 4 neuron. Nah, nanti di sini akan melakukan semacam kayak menembak-nembak itu. Metode penelitian ini adalah gambaran klasifikasinya, yaitu yang pertama adalah melakukan data mentah, terus melakukan preprocessing data tersebut, kemudian dilakukan data bersih, kemudian dibagi menjadi 2, yaitu data training dan data testing. Setelah itu dilakukan cross validation, terus melakukan model predik, kemudian melakukan cek performa. Yang kedua, yang terakhir adalah mengecek bahwa data tersebut overfitting atau underfitting. Hasil eksperimennya, pada perform data training mendapatkan nilai akurasi 100% dan mendapatkan nilai RMSE atau root mean square error 0,338. Terus untuk data testingnya menghasilkan nilai akurasi 100% dan nilai RMSE atau root mean square error dengan nilai 0,292. Ini adalah hasil eksperimen dan menghasilkan gambar neural network-nya, yang terdapat satu input, terus satu hidden layer dan output. Satu input terdiri dari kurang lebih 34 neuron. Terus ini adalah gambar eksperimen neural network pada rapid manner. Pada pembahasan tersebut, yang pertama dilakukan data mentah atau load data, kemudian data preprocessing, mengecek missing value, terus kemudian cek fitur dan label, kemudian dilakukan encoding. Setelah itu split data menjadi 2, ya, training dan testing. Kemudian dilakukan data training dengan cross validation, terus mendapatkan nilai model, memasukkan data testing, terus cek overfitting atau tidak. Setelah itu dilakukan optimasi model. Terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.